Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nena Syarif dengan NIM 23010159. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul Analisis Metode Backpropagation untuk Klasifikasi Kualitas Makanan Kucing. Adapun yang melatar belakangi yaitu teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat dan hampir digunakan di semua aspek kehidupan, termasuk dalam membantu pengambilan keputusan. Dengan adanya teknologi ini, kita bisa mengubah data menjadi informasi yang lebih akurat dan berguna. Salah satu contohnya adalah penerapan dalam memilih makanan kucing yang berkualitas. Banyak pemilik kucing hanya memilih makanan berdasarkan harga atau merek, tanpa benar-benar memahami kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, seperti protein, lemak, dan serat. Padahal kandungan nutrisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan pertumbuhan kucing. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu menganalisis dan menentukan kualitas makanan kucing secara otomatis berdasarkan data nutrisi yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Pertama, penilaian kualitas makanan kucing masih dilakukan secara manual, sehingga hasilnya cenderung subjektif dan kurang akurat. Kedua, banyak pemilik kucing yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kandungan nutrisi yang baik bagi kucing, sehingga beresiko salah dalam memilih makanan. Ketiga, belum adanya sistem berbasis data yang dapat membantu dalam mengklasifikasikan kualitas makanan kucing secara otomatis. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa diperlukan solusi berbasis teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih tepat dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan metode backpropagation untuk mengklasifikasikan kualitas makanan kucing dan membantu keputusan secara lebih akurat. Penelitian ini menggunakan jaringan syaraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia. Metode backpropagation digunakan untuk melatih model dengan cara memperbaiki error secara bertahap, agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 13 jenis makanan kucing yang memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Setiap data memiliki beberapa parameter yaitu protein, lemak, serat, air, dan fat yang digunakan sebagai input dalam model. Sedangkan output dari data ini adalah kategori kualitas makanan, yaitu direkomendasikan atau tidak. Data ini menjadi dasar utama bagi model untuk belajar mengenali pola hubungan antara kandungan nutrisi dan kualitas makanan. Sebelum diproses, data dinormalisasikan ke rentang 0,1 hingga 0,9 agar memiliki skala yang sama dan memudahkan proses pelatihan model. Model yang digunakan adalah multilayer perceptron yang terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer untuk memproses data dan menghasilkan sebuah prediksi. Alur sistem dalam penelitian ini. Pertama adalah input data, yaitu data nutrisi makanan kucing yang dimasukkan ke dalam sistem sebagai bahan analisis. Kedua adalah normalisasi data, di mana data diubah ke dalam rentang tertentu agar memiliki skala yang seragam. Ketiga adalah pelatihan model, di mana model belajar dari data latih menggunakan metode backpropagation untuk mengenali pola yang ada. Keempat adalah pengujian model, yaitu proses mengevaluasi kemampuan model menggunakan data uji untuk melihat seberapa akurat prediksi yang dihasilkan. Terakhir adalah output, yaitu prediksi yang menunjukkan apakah makanan kucing tersebut direkomendasikan atau tidak berdasarkan analisis model. Saya akan menjelaskan implementasinya menggunakan Google Colab. Nah, pada bagian awal di sini saya melakukan import beberapa library yang dibutuhkan. Nah, di sini juga saya
menggunakan Scikit Learning untuk membangun model, serta Matplotlib untuk pembuatan kurvanya. Nah, kemudian yang kedua yaitu saya menyiapkan beberapa data yang sudah dinormalisasi. Datanya itu berupa protein, lemak, serat, air, dan fat. Nah, kemudian ditentukan label atau target, di mana nilai 1 berarti makanan tersebut direkomendasikan, dan 0 berarti tidak direkomendasikan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu split data. Setelah data disiapkan, data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan metode trend split. Nah, kemudian selanjutnya yaitu melatih model. Model kemudian dilatih menggunakan data latih. Pada tahap ini, model akan mempelajari pola dan data, melakukan penyesuaian bobot secara bertahap untuk meminimalkan error. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi model dengan menampilkan nilai akurasi, confusion matrix, dan classification report. Akurasi menunjukkan tingkat ketepatan model, confusion matrix menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah, sedangkan classification report menunjukkan informasi secara detail, seperti precision, recall, FL score, dan support. Setelah model dievaluasi, dilakukan pengujian menggunakan data baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Nah, data ini dimasukkan ke dalam model untuk mendapatkan hasil prediksi apakah makanan tersebut direkomendasikan atau tidak. Nah, sebagai contoh di sini saya memasukkan data baru yang dimana bernilai 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Nah, maka hasil dari prediksi model yang sudah kita buat yaitu makanan tidak direkomendasikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menampilkan kurva loss. Ditampilkan kurva loss untuk menunjukkan penurunan error selama proses pelatihan. Nah, kurva ini tuh digunakan untuk melihat apakah model belajar dengan baik, di mana semakin menurun nilai loss, maka semakin baik kinerja model. Nah, sekian hasil dari penjelasan dan presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.